Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Agnes dari Ruber Podcast Rutan Pekanbaru. Sobat Rutan Pekanbaru, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat meskipun cuaca pada hari ini juga sendu-sendu begitu ya, Bapak narasumber ya. Siap. Baik, Sobat Rutan Pekanbaru, hari ini saya bersama dengan narasumber yang spesial. Ya, kenapa dikatakan spesial? Spesialnya katanya pakai telur tadi. Telurnya 2. Telurnya 2 lagi. Baik, kenapa dikatakan spesial? Karena biasanya kita yang diwawancara gitu. Nah, itu udah bawa apa itu? Mic ini. Mikrofonnya udah dibawa. Nah, ternyata ada. Oh iya. Jadi sebelum panjang lebar, kita berkenalan dulu dengan narasumber kita pada siang hari ini ya, Sobat Rutan Pekanbaru. Baik, kepada narasumber Mas atau apa ini, Bapak, Mas, Abang? Panggil Rio aja. Panggil Rio saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Rutan semuanya. Alhamdulillah. Sebenarnya pagi ini kami diundang dengan Karutan untuk ngopi. Pak Karutan, ayo kita ngopi. Sebenarnya kita mau alasan aja nih, pengen cari berita kan. Ini beritanya apa, tapi kok kenapa malah kita yang disuruh maju untuk wawancara gitu kan, kita diwawancarain. Ini tentunya aneh gitu kan. Yang kedua ya nggak apa sih, memang lagi tren ya kali ya, apa ya kan, narasumber jadi bantuin apa, kameramen. Itu sih ya, kita biasanya kita kan nyuruh Pak Karutan ayo kita ke studio, sekarang kita yang ditarik ini Gitu. untuk podcast. Itu sih Mbak. Baik. Jadi Sobat Rutan Pekanbaru, pagi ini narasumber kita berasal dari TVRI. TVRI. Nah, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini adalah Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru di Mata Peliput Berita. Siap. Baik. Jadi kita bincang-bincang sama Mas. Mas Rio ya, Mas Rio. Mas Rio, Siap. sudah berapa lama nih kenal dengan Rutan Pekanbaru nih? Awalnya sih sejak tanggal 5 kali ya, 5 bulan 5 yang kejadian kita di dulu itu. 5 bulan 5. Yang kawan-kawan SOS itu. Aha. Di situ Iya. pas kejadian ya, udah sejarah kita dulu. Di situ tuh saya ditugasin di tahun itu. Informasi pertama yang kami dapat di kantor adalah adanya warga binaan yang lari. Kita kejar lah kan, apa sih yang terjadi pada saat itu tuh. Saya kejar kemari, ternyata orang udah rame. Rupanya kejadiannya itu bukan ya, pada saat itu saya suruh reportase via handphone sama teman-teman Jakarta untuk melaporkan. Dan ya saya pertama kali saya bilang ya, untuk pertama kalinya di Indonesia inilah yang terbesar. Pelariannya nggak sampai 300 berapa, saya pun kurang apa, tapi yang jelas ini ratusan. Dan ini sekarang mereka pada dicari. Nah di situ saya mulai mengenal apa sih ini rutan nih di mana. Rupanya di bawah Kumham, Kemenkumham. Di situ saya mulai pendekatan ya ke Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau utamanya. Pada saat itu saya mulai buka komunikasi, kemudian saya coba koordinasi lah terkait dengan kegiatan-kegiatannya, apa-apa saja yang mungkin bisa kita sinergikan. Karena kan kita sendiri kan bagaimanapun juga TVRI ini adalah media pemersatu, Mbak. Iya. Dan kita tidak boleh saya berpikirnya kita tidak boleh seperti yang mungkin teman-teman ada istilah di kami itu namanya bad news is a good news gitu kan. Nah kita nggak boleh seperti itu tuh, karena kita sendiri berpikir TVRI ini adalah media pemersatu. Tidak, orientasi kita bukan di bad news is a good news, tapi memang kita bagaimana melihatnya secara cover both side. Artinya memang betul-betul kita melihat ini nih sebagai dari sudut pandang yang betul-betul netral, tidak memihak ke kanan ataupun ke kiri. Disitulah mungkin awal mulanya apapun yang terjadi dengan Kumham ya, diterpa isu apapun, kita coba bersinergi,
mencoba untuk membantu apa yang bisa kita sampaikan, baik itu program maupun bagaimana jalan keluarnya. Terobosan-terobosan dari Kumham pun tidak hanya di rutan, saya pun juga di lapas juga, iya di Bapas saya bantu. Kemudian kita ke ini yang baru-baru nih rumah detensi nih. Nah itu udah mulai ke sana, imigrasi juga kita udah mulai bergerak. Tinggal nanti kawan-kawan yang lain mana nih yang mau kita undang ke studio maupun baik ya sebagai narasumber maupun kita liputan ke sana gitu sih Mbak. Baik. Sementara nih. Baik Mas Rio, jadi lumayan lama ya. Alhamdulillah. 2017 2022 sudah lebih kurang 5 tahun Sobat Rutan Pekanbaru. Dan Mas Rio masih setia bersama kita. Siap. Untuk mendampingi kita ya, untuk mendampingi Rutan Pekanbaru khususnya dan Kemenkumham umumnya itu untuk tetap terus bisa melayani warga binaan, melayani masyarakat yang ada di dalam dan juga masyarakat yang ada di luar pastinya. Nah, memang peran media itu luar biasa ya Mas Rio, karena kalau misalnya media tidak ada, TVRI tidak ada, masyarakat di luar nggak akan paham nih, nggak akan tahu bagaimana sih, apa sih yang terjadi di dalam gitu. Iya, betul. Apa yang dikerjakan saudara-saudara saya yang saat ini berada di dalam. Apakah mereka hanya makan tidur saja, ataukah mereka ada kegiatan lainnya ya Mas? Nah, salah satu perpanjangan tangan kita itu ya seperti Mas Rio dan teman-teman yang lain. Siap. Gitu. Jadi memang luar biasa lah, mudah-mudahan kerjasama, sinergi yang sudah kita bangun. Yang sudah kita bangun ini bisa berlanjut dan bahkan mungkin lebih baik lagi gitu ya Mas ya. Betul. Nah, baik. Jadi kalau dari dulu sudah kenal dengan Rutan Pekanbaru, sekarang tetap kenal. Di mata Mas Rio, Rutan Pekanbaru yang dulu dan sekarang itu seperti apa? Ya namanya kita kenalan baru ya bahasa kita kan. Namanya kenalan baru tuh otomatis kan pertamanya malu-malu nih, tertutup sekali, bener. Oh iya. Dan alhamdulillah berjalannya waktu kita mulai nih, kita buka komunikasi dulu, kita bangun dulu relasinya. Kita bangun mulai dari saya itu Pak Riko, itu udah mulai kita bangun sampai Pak Ton, kemudian ke Pak Lukman yang sekarang ini memang akhirnya nggak ada gap ya rasanya. Kalau orang mungkin berpikir susah mungkin bertemu karutan apa segala macamnya, saya malah ngerasa itu malah gampang. Kuncinya satu, di komunikasi kita memang harus gencar. Di satu sisi meskipun kita pernah wawancara, kita bangun lagi melalui menghubungi beliau, menanyakan ya minimal paling nggak kode kita mah udah nggak ada tema nih, Pak yo ngopi di mana kita ngopi. Nah dari situ aja dah kita ngopi dulu, kita ngobrol dulu apa yang ini, entah itu ya kita kan nggak tahu Mbak yang namanya musibah ataupun tiba-tiba datang isu ataupun gimana pun juga kayak adanya percobaan untuk masuk ke narkoba ke dalam lapas maupun rutan sendiri ya, bagaimanapun juga saya tahu rutan dan lapas ini sudah bersih-bersih, sudah optimal, tapi tidak menutup kemungkinan terjadinya itu. Dan memang baik dari faktor eksternal maupun internal, tapi yang kebanyakan kan saya melihatnya itu tuh kebanyakan itu kalau faktor eksternal itu mungkin dari kawan-kawan yang lain. Dia kadang umpamanya ada pengungkapan narkoba, itu yang saya kasihankan ya, yang saya sayangkan sih, kawan-kawan itu sering melemparnya gini, kalau penangkapan itu tuh dikendalikan oleh rutan atau lapas. Nah itu saya bilang kalau memang seperti itu tuh kenapa nggak dibon saja, yang semuanya yang dituduh yang tadi tuh, yang kan ada nama warga binaannya siapa, kenapa nggak gitu kan? Nah nyatanya kan hanya mentok di situ aja, hanya selesai. Saya bilang kenapa nggak diteruskan? Kalau semuanya diteruskan kita bakalan tahu nih memang bener apa enggak. Kalau cuman hanya gitu aja, kadang yang saya sayangkan sih dari kawan-kawan media itu tidak dikejar. Nah kalau tipikal kami ada yang ngomong kayak gitu tuh, kami kejar Mbak. Istilahnya dari kawan-kawan polisian melakukan itu tuh, di mana Mbak apanya? Ayo kita ke sana yuk. Saya sering ngajak gitu kawan-kawan itu tuh, karena memang di satu sisi tidak ada dusta di antara kita gitu kan. Yang kedua memang kita maunya penegakan hukum di Provinsi Riau utamanya itu memang betul-betul berjalan, tidak hanya
sekedar lip service, kita memang kita kejar nih kemana nih, karena saya punya prinsip selama kita berupaya untuk betul nih lurusnya, ya kenapa kita harus ikut. Dan ini akhirnya mungkin kawan ini udah mikir nggak mungkin lagi dilempar ke situ. Nah, kita kejar yang kayak gitu, apa sih ininya. Kalau memang seperti itu kita ajak kawan-kawan dari Polsek ataupun Polres, kita ajak. Kalau memang ada silahkan panggil apanya, kan kita sama-sama kita komunikasikan terus. Kalau memang ada penangkapan yang katakanlah sejumlah expose yang katakan ada sekilo, ada yang 12 kilo, ada yang apa, nah, coba dikejar. Kenapa nggak dikejar yang kayak gitu? Nah, akhirnya yang seperti itu komunikasi kita terus berjalan seiring waktu. Alhamdulillah ya sampai hal terkecil sekalipun kita udah ngomong nih, Pak yuk ngopi gitu ya. Dari ngopi, dan alhamdulillah ya kita baik yang sehari-hari seperti liputan ataupun kita undang ke studio, sampai ada event kayak mancing itu mendekatkan kita sama-sama rekan-rekan wartawan. Di situ kita juga ya saling tukar pikiran lah dengan kawan-kawan tuh, apa sih yang mungkin yang mungkin akan ditanyakan kawan-kawan seperti apa. Bukan kita menggiring, tidak, tapi kita mencoba membantu kawan-kawan mewadahi ini apa sih yang mau kalian ini. Kan kalau memang mau memerlukan nomor HP-nya Pak Karutan ya monggo silahkan minta, dan kami pun tidak menghalangi. Nah pada prinsipnya ayolah kita bangun sama-sama, jangan hanya membuat berita yang bombastis tapi isi ininya kosong gitu. Maksudnya tuh ya memang betul-betul kalau kita membuat sebuah berita ya kita investigasinya ada, ininya ada, dan kita memang langsung ke narasumber yang berkompeten gitu. Nah terkadang kan ada yang lempar kayak gitu narasumber kita nih, nggak diteruskan lah dengan kawan-kawan itu sih yang menurut aku yang perlu ini kan agak diminimalisir lagi. Istilahnya di kami itu kalau ada editorial policy-nya. Jadi ada editorial policy, jadi semacam ini SOP kita loh. Ada, jadi betul-betul kalau nggak berita A1 kita nggak mau kita lembar yang selama ini. Nah kalau untuk ngundang kemudian ngundang narasumber ke studio itu kita sering, mulai dari dulunya Pak Kakangwil, kemudian Kadif ya kan, Kadif Pas, Kadif Imigrasi, semuanya kita kita rangkul sampai yang paling saat ini ya ini kebiasaan kita pagi kan, wah kita ngajak-ngajakin ayo Pak di mana Pak mau ngopi gitu. Memang kode khasnya kami gitu kan. Tim liputannya TVRI ya mana semuanya jalan kemana, mau ke Danrem, mau ke Kapolres juga gitu juga, Pak ayo ngopi, karena kan ke Dandim juga kita mah kenapa Pak Dandimnya orang Sidoarjo kan, orang main bahasa ya Jawa kasar gitu kan, cak nengendi cak ya kan. Ayo kita ngopi di mana gitu kan, sering kayak gitu sih sama beliau ini. Ya, alhamdulillah sinergitas kita dengan para Forkopimda yang ada di Provinsi Riau kita bagus, dan kita berharap terlebih lagi Kumham sudah terbuka seperti ini ya kalau dicari salah pasti ada salah, tapi ya saya berpikirnya ya kita bagaimana ini yang kedepannya lebih baik lah gitu. Itu sih Mbak Agnes. Baik. Baik Mas Rio. Siap. Tadi udah ngundang, jadi Sobat Rutan Pekanbaru. Siap. Mas Rio sudah ngundang banyak petinggi sebenarnya ya. Dan sekarang beliau yang diundang di sini. Makanya ini makan jeruk ini. Makan jeruk katanya. Saya belum cek perasaan ya, tapi gimana Mas jadi narasumber Mas? Ya, alhamdulillah ya, satu ya grogi, yang kedua yang rasanya ya dikerjain juga sama Pak Lukman. Nggak dikerjain, tapi biar lebih tiba-tiba ditodong gitu. Biar lebih intim kan, biar lebih intim hubungannya antara TVRI dan Rutan Pekanbaru. Siap. Baik, benar tadi yang Mas Rio bilang, alhamdulillah ya, alhamdulillah kita juga senang dengarnya kalau Rutan Pekanbaru dari tahun ke tahun itu semakin menunjukkan perbaikan ya. Yang dulunya sangat-sangat tertutup. Yang menurut kami para peliput berita ya, sekarang ini mewakili kan, Mas Rio mewakili. Siap. Yang tertutup sekarang sudah sangat terbuka sekali gitu ya. Alhamdulillah, jadi memang saat ini memang harus
Begitu ya Mas ya? Iya betul. Kalau- Ya, karena di era keterbukaan informasi ini apa Iya, sih yang mau ditutup-tutupi iya. Mbak? Sekarang gini, kalau semua katakanlah memang ada kejadian, apa sih yang kita inginkan tuh cuman ya Diluruskan. yang terjadi ya itulah diomongin. Iya. Tapi kalau semua memang yang salah ya salah, yang betul ya betul. Makanya kita nggak ada pikiran yang aneh-aneh, kita cuma pengen ya ini gimana nih supaya yang lurusnya gimana, masyarakat dapat ininya gimana, nah kemudian ini bagaimana penyelesaiannya kan gitu. Di satu sisi jangan menjustifikasi, maksudnya tuh jangan ada stigma yang memang negatif kepada kita coba bantu ya, kita memang ngerasain kok rekan-rekan itu tuh ada yang mungkin kurang terekspos, kami pun sadar gitu kan, karena keterbatasan kru kami, termasuk ya kawan-kawan Rutan sendiri juga ngerasain kan menjaga sekian ribu orang dengan hanya 20 apa 30 orang gitu kan. Itu kan nggak mungkin gitu. Apa yang dibangun? Ya, ini tadi kekeluargaan tadi, komunikasi dengan warga binaan contohnya. Nah, kami pun mencoba mengkomunikasikan dengan para narasumber ini. Nah, inilah kejadian yang saya di Di-prank gitu ya. di prank lagi. Baik. Mas Siap. Rio, jadi kan dengan perubahan-perubahan positif yang Rutan Pekanbaru khususnya sudah lakukan gitu ya. Namun kita harus mengakui nih bahwa 5 tahun ini bukan waktu yang Sebentar. bukan waktu yang sebentar dan bukan juga waktu yang lama untuk memperbaiki diri gitu. Siap. Pastinya masih banyak sekali hal-hal kekurangan-kekurangan kita. Ya. Monggo. Iklan. Biasa. Apa Baik, tuh? nah, jadi masih banyak kekurangan-kekurangan kita. Ah. Saya pengen tahu nih, kalau di mata Mas Rio, di mata teman-teman peliput berita, Ya. apa sih yang harus kita kita perbaiki? Kita perbaiki ke depannya agar kita tetap menjadi lebih baik lagi gitu. Kalau menurut saya sekarang ini kawan-kawan kayak dari Kumham sendiri, kayak dari Satuan Divisi Pemasyarakatan itu sudah jauh lebih baik. Yang terutama yang di wilayah Pekanbaru ya, melihatnya bagus karena satu kan sudah WBK, Ya. wilayah bebas korupsi. Nah ini nih yang jelas di kami sendiri itu keterbukaan yang pastinya Mbak Agnes. Jadi yang kedua itu mungkin adanya sedikit sih, maksudnya tuh gini, mungkin kedepannya komunikasi saja dibangun. Sebenarnya wartawan ini nggak tukang gigit semua kok. kami ini bukan orang yang gagas pengen apa, enggak. Cuman ya kita nih hanya komunikasi saja ini perlu dibangun. Kemudian ya apa yang memang harus kita yang kita berikan informasinya berikan saja kalau memang bisa dirilis dari pimpinan. Artinya gini, jika ada suatu masalah, jangan sampai wartawan menunggu lebih dari 2 jam. Itu aja sih kuncinya. Kalau lebih dari 2 jam, informasi udah kacau-kacau nih. Orang tuh belum tentu mau nunggu. Itu aja sih. Cepat jawab, dapat informasi, lepas. Gitu. Jadi gini, koordinasinya memang betul. Ini selama ini udah betul. Cuman mungkin di waktunya sendiri mungkin harus dipangkas. Maksudnya itu katakanlah jika kayak kemarin ada isu yang menerangkan umpamanya untuk pembebasan bersyarat harus menggunakan itu. Ya kita cepat aja langsung jawab. Baik itu dari setingkat katakanlah kepala UPT, dari Karutan ataupun Kalapas ataupun apa, Bapas ya kan. Jawab aja langsung, kemudian nanti dari pimpinan akan ininya untuk informasi lebih lengkap ya coba ke Will atau gimana gitu kan, atau Kadif gitu. Ya sih, monggo kayak gitu. Jadi kami dapat informasi dan itu tidak berlarut-larut, informasinya cepat, udah. Dan kami pun juga nggak terlalu berat gitu. Coba dibayangkan kalau nanti ada kejadian besar nih, informasi nggak ada nih, kita sama-sama menunggu ya kan, udah kami terpaksa bikin tenda kami di depan. Kayak kemarin itu 7 hari 7 malam loh kami. Kemarin ya Mas? Iya, perusahaan setiap 8 jam kita ganti orang. 2017 kita berapa orang kontri orang apa petugas yang memang kayak kita lah kan. Jadi shift-shiftan juga di depan? Shift-shiftan.
Bukan hanya kita ternyata ya. Besoknya malamnya ya udah kita nungguin ke jam 8. Jam 8 ketemu jam 8 itu. Berarti kalau dari pembicaraan tadi yang itu apa yang harus diperbaiki? Percepatan informasi ya. Betul. Percepatan informasi untuk setiap berita Iya. yang muncul gitu, Betul. seperti itu. Nah, sebagai media pemersatu bangsa, TVRI, kan banyak juga kalau kita beberapa belakangan ini juga sering adalah mendapatkan isu-isu yang nggak enak nih dari media-media lainnya. Betul. Sebagai media pemersatu bangsa tadi nih Mas, kira-kira ada nggak ini kan ada kayak perkumpulan gitu ya kalau kayak Ya grup-grupnya lah gitu. geng-gengnya sendiri Nah kira-kira lah. apa sih yang bisa dilakukan TVRI untuk mengerem berita itu gitu? Ada nggak Mas? Sebenarnya kalau untuk mengerem itu nggak mungkin, Mbak. Oh, Tapi nggak yang mungkin. jelas kita coba, makanya kita mengeluarkan itu berita yang memang A1, kemudian betul-betul narasumber yang berkompeten yang memang yang faktanya disampaikan A ya sudah A. Tidak ada apa ya? Kita nggak sempet mikirin untuk bikin skenario A, B, C, D, itu nggak mungkin lagi. Kita karena informasi yang dibilang tadi mungkin dari perspektif lain. Kalau saya melihatnya ini adalah sepotong kue. Mungkin kalau di lain orang tuh melihatnya ini bukan kue, tapi ini Persepsinya beda. persepsinya berbeda-beda gitu. Jadi sudut pandang tergantung sudut pandangnya masing-masing sih dari wartawan tersebut. Jadi kalau semua wartawannya melihat ini dari sudut pandang dia ini tidak sesuai ya kita harus berikan keterangan. Kayak kemarin itu udah langkah yang sangat tepat menurut kami. Hanya saja langsung saja pada saat itu. Jadi tidak perlu sampai ya ketika dia berita rilis apalagi online kan. Online itu kan per jam itu. Cepat banget. Per detiknya mereka sudah mengeluarkan. Kenapa ya langsung aja semuanya yang dari Bapas gitu kan umumnya untuk lebih ya langsung aja bikin itu kemudian nanti diteruskan sama Kadif baru langsung ke Kamil ya memang kalaupun itu mentok di sana ya itu lebih percepatan informasi itu jauh lebih cepat gitu. Berarti antara TVRI terus anggaplah ada media Ya kawan-kawan dari X, online ya. media Y gitu. Ya. Itu sama sekali tidak bisa apa ya namanya ya Mas ya? Bersama-sama untuk gitu liputan. ya. Iya memang sering jadi gini bukan dulu sih sampai sekarang pun kita masih dari beberapa media kayak kita ketemu di lapangan sering jadi karena kita semuanya kayak aku dapat informasi kita kasih tahu teman-teman kita yang memang dekat sama kita kayak kawan-kawan RRI, Antara, kemudian yang memang pemerintah itu kan, kemudian ada Detik dari online-nya, kemudian kayak TV, ada TV One, Metro maupun yang lainnya, kita kasih tahu tuh informasi, bang ada informasi gini, yuk kita sana yuk, sama menghadap, itu kalau seumpamanya kasus yang memang sedikit ya bisa kita ini, tapi kalau seumpamanya memang yang ya kayak sekarang ini kan Pak sekedar ngopi memang ini isunya kosong nih ya ya kalau nggak ya berangkat sendiri iya berangkat seperti sendiri itu. gitu kan kita seringnya karena kita memang hampir tiap hari meliput ya Pak ya dan kami pun hampir ya nggak ada liburnya hampir mirip kayak polisi kan. Mas Rio tadi kan disampaikan kalau TVRI yang saya dengarnya tuh dari tadi tuh TVRI yang selalu datang gitu. Iya betul. Nah seandainya nih, kalau kita mau men-share kegiatan atau ada berita yang memang kita ingin share ke publik, bagaimana sih caranya kita menghubungi TVRI? Gitu? Nah gampang Mbak, kalau di kami itu kan di 12 kabupaten kota memang sudah ada. Nah katakan di satu sisi kontributor kami sibuk di kami yang pun nggak bisa datang. Kawan-kawan lapas, rutan yang ada di daerah nggak usah khawatir, cukup siapkan aja gambarnya. Itu durasi untuk visual cut to cut, baik itu gambar long shot, medium maupun close up, establish shotnya seperti apa. Nah cukup itu tuh gambar 3 menit aja. Jadi cut to cut aja gambarnya tuh maksudnya dari jarak jauh, dekat sama gambar memang menggambarkan seluruhan areal. Kita buat aja itu sampai 3 menit ditambah dengan wawancara 45 detik untuk berapa orang nih mau di apanya
Ada 2 orang. Anggaplah 2 orang. Anggap 2 orang. Jadi bikin aja satu wawancara itu 45 detik, sama yang keduanya pun 45 detik. Nah, nanti baru disertakan dengan data. Ya. Nah, baik itu TVRI maupun TV lainnya, itu pasti membantu expose juga, karena sudah ada nih materinya. Cukup. Nah, nanti yang wawancaranya siapa? Si A, si B, sebagai apa, itu aja cukup. Nanti kita bantu untuk jadi naskah yang kawan-kawan ambil yang pada saat itu tuh ini, tapi memang dijadikan satu file ya, video tadi satu file saja cukup, dengan wawancara di belakangnya, kemudian naskah kirim ke kita pasti proses. Kalau di TVRI ya nggak tahu dah kalian yang lain, tapi yang jelas di kami pasti kami proses, karena memang satu nggak ada yang lain, yang kedua memang kegiatan kita memang kegiatannya semuanya kayak kemarin ada vaksinasi yang diberikan sama BIN sendiri. Kan tugas kita membantu untuk mempublikasikan yang jika memang ada kegiatan-kegiatan yang bentuknya harus diekspos, nggak usah takut, ya kirim saja, kasih tahu saja mungkin dari humas-humasnya masing-masing, dan bisa menghubungi kami melalui ya banyak sih ya, kayak Karutan atau Kalapasnya, mungkin ada nomor HP-nya kawan-kawan kontributor yang ada di daerah itu. Terlebih kami kan tidak hanya di Provinsi Riau saja, di Kepri pun kami juga ada rekan yang ada total kontributor itu ada 19 orang Mbak, di 2 provinsi. Jadi ada di 19 kabupaten kota yang ada di 2 provinsi ini, Riau sama Kepri. Jadi dikatakanlah nanti memang tidak bisa terliput ataupun apa, kami pun itu ya kasih aja ke nomornya, videonya ke kawan kontri ataupun ke kami, biar kami nanti yang bantu expose. Baik, itu beritanya apakah disaring? Ya enggak, gini, nanti kan ada namanya tuh di kami itu ada nama EIC. EIC itu Editor in Chief. Editor in Chief nih yang bertugas untuk melihat sebuah naskah nih bisa ditayang apa tidak gitu. Kalau seumpamanya dia memang nilai beritanya ada, kemudian tinggi apanya, kita bantu expose. Ada juga berita yang tak ada. Berarti kemungkinan untuk nggak diekspos ada juga. Ada, tapi kecil. Kita harus menilai juga ini sebuah kejadian ini nih ada nggak nilai beritanya. Apa sih kalau nilai beritanya? Jangan pula ceritanya cuman sunatan anak, itu nggak bisa tuh. Apa nilai beritanya kan? Itu nggak bisa tuh. Bisa. Orang Pekanbaru tuh. Orang Pekanbaru nggak bisa tuh. Itu bisa. Kan? Tapi kalau seumpamanya dia memang ada nilai beritanya tinggi, dan itu pun jika kalau ada nilai beritanya tinggi, kemudian itu katakanlah penyelundupan narkoba, nggak usah ngomong kita coba ngajuin untuk nasional, Bang, ini ada oknum yang mencoba memasukkan narkoba ke lapas ataupun rutan, kita pasti sorong ke nasional, karena kita tahu nih ini beritanya ada cukup tinggi nilai beritanya. Nah, itu yang hal-hal kayak gitu yang kita bantu kawan-kawan Kemenkumham untuk mau terbuka itu informasinya. Jadi nggak usah lagi mikirin apa ini, udah panggil aja kawan-kawan lo, aja ngopi. Ngopi yuk gitu ya. Ayo sini ngopi dulu. Apa cerita nih Bang? Ini. Oh iya gitu. Nah, kami nih sebenarnya di kami sendiri itu tidak dari jam 8 sampai jam 4 sore. Kami itu 24 jam, Mbak. Telepon kapan aja kami datang. Itu sih. Luar biasa. Apalagi? Itu dia. Kita mau nanyain apa lagi yang mau ditanyain? Pertanyaan Siap. Pamungkas. Siap. Jika mendengar kata Rutan Pekanbaru, apa yang terlintas? Rutan Pekanbaru ya Sialang Bungku. Ya karena gini, lebih terkenal Sialang Bungku di mana-mana. Kita mau kemana ya kan? Sialang Bungkunya di mana ya Sialang Bungku kan gitu, sampai ada ya anekdot gitu kan dulu kan. Rutan Sialang Bungkuk ya, bukan Rutan Pekanbaru. Bukan, Rutan Sialang Bungkuk. Orang kenalnya itu. Jadi ya saya berpikir ini salah satu yang memang yang terjadi kala itu dan memang boom sekali. Indonesia Raya, dan kita pun tahu sebulan lebih kan, 40 hari ya kalau nggak salah kan, kita beritanya itu terus. Benar-benar dalam dan luar negeri ya. Dalam dan luar negeri, karena terbanyak dunia itu Mbak. Oke, jadi rekor kita. Baik, jadi teman-teman kalau ternyata
Teman-teman berita kalau ditanya rutan Pekanbaru, rutan Sialang Bungkuk gitu. iya. Karena Kamu itu tahu? masih Ngiang. yang kejadian yang lama Iya. itu, yang 5 tahun yang lalu itu ya Mas ya. Kayaknya nggak jadi pertanyaan pamungkas tadi, ada pertanyaan lain lagi. Apa tuh lagi? Jadi nih, Iya. kalau masih terngiang, berarti kan kesan yang lama itu masih ada ya Mas? Itu dia, makanya kan gini, ada stigma negatif yang di tengah Iya. masyarakat itu. Makanya kita bantu. Nah, Sekarang itu. untuk mengedukasi masyarakat, apa sih terjadi, apa nih, apa ya cuma digituin aja. Ya, saya berpikir, wah, bener cuma digitu. Saya melihat banyak loh yang dilakukan sama kawan-kawan warga binaan itu. Mulai dari kerajinan yang mereka bangun, Iya. yang mereka buat, banyak itu yang beberapa kerajinan tangan yang memang bisa untuk dikomersilkan. Iya. Dan kalau dibilang mereka hanya berdiam diri saja, enggak lah. Saya lebih setelah saya lama meliput di sini ya, ada hal-hal positif yang bisa kita ambil gitu kan, tidak hanya sisi negatifnya. Kami tahu ada beberapa oknum mungkin yang memang itu, tapi ya setiap instansi pasti ada oknumnya. Di situ tuh kita juga berpikir ya bagaimana ini kita meminimalisir apa yang tadi yang terjadi. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin lah untuk berbuat yang terbaik. Ya kalaupun itu ya memang ada cobaan ya wajar sih Mbak, kalau aku pribadi ya menilainya tidak selamanya apa yang kita lakukan itu baik di mata orang. Tidak selamanya apa yang kita lakukan itu juga bakalan berefek buruk ke kita kan. Tapi ya pasti ada plus minusnya, itu relatif. Menurut aku Rutan banyak berubah dan arahnya ke arah yang lebih baik. Baik ya, positif ya Mas ya. Positif. Jadi kita dari Rutan Pekanbaru nih memang merasakan efek dari teman-teman media dalam mempublikasikan berita itu Mas. Bener, dan kita ngerasain, saya juga saksi 5 tahun yang lalu. Saya ada tuh, cuman belum ketemu aja kita tuh Mas. Siap. Karena saya di dalam, Mas Rio kan campingnya di luar. Iya, kita kan buka tenda gitu. Kan tenda di luar kan. Jadi memang kan kita ngerasain waktu itu yang kita sampai keluar aja takut gitu kan, Kita juga takut dikejar sama, kita keluar tuh pasti dikejar tuh sama teman-teman, nama Mas Rio dan teman-teman. Jangan-jangan dulu juga ngejar-ngejar saya Ya, kan? memang kita butuh informasi karena gini, kita kan nggak tahu nih apa sih yang sebenarnya ini terjadi. Kita perlu informasi berikutnya apa yang itu kan, akhirnya kita baru tahu mereka butuh apa. Iya benar. Butuh air, Iya. butuh ini mungkin butuh, nggak tahu kali ya, mana tahu butuh layar tancap kali kan. Tapi ya alhamdulillah ya Mas ya, jadi dari tahun 2017, 2018 sampai 2022 Rutan Pekanbaru ternyata alhamdulillah di mata teman-teman, di mata Mas Rio dan teman-teman itu sudah menunjukkan perbaikan yang jauh ya katanya. Jauh Ya lebih baik. alhamdulillah iya. Dan Ya ramah-ramah sih kalau aku menilainya itu ya tadi bangun komunikasi. Oke. Baik yang di tingkat kawan-kawan yang di itu sendiri, istilahnya di penjagaan, bangun aja, jangan takut untuk komunikasi karena apapun bisa kita selesaikan kok. Dari intinya di komunikasi tadi. Bangun komunikasi positif pastinya. Komunikasi Ya, positif. baik. Betul. Terima kasih Mas Rio. Siap. Dan alhamdulillah kita hari ini jadi tahu nih Rutan Pekanbaru itu di mata teman-teman peliput berita itu seperti apa sih ya gitu. Karena selama ini kan yang diwawancarai kita nggak bisa nanya gitu kan. Nah, jadi alhamdulillah hari ini kita sudah tahu banyak, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada bukan jeruk makan jeruk, tapi meningkatkan sinergitas keagrapan ya Mas ya. Jadi ya baik, dan terima kasih juga kami sampaikan kepada TVRI dan teman-teman media yang lain. Alhamdulillah berkat teman-teman yang selalu mempublikasikan berita-berita positif dengan yang berkaitan dengan rutan, lapas, dan Rudenim baik dan segala macam yang ada di Kemenkumham itu, masyarakat sudah memiliki citra yang positif berangsur-angsur, dan mudah-mudahan semakin kedepannya semakin baik lagi. Betul. Ya.
Baik, terima kasih ya Mas ya. Siap. Terima kasih untuk kesediaannya di wawancara. Sama-sama Mbak Agnes. Terima kasih, nanti lain kali mungkin seperti itu lagi kalau diajak kopi, dia yang ngopinya di sini sambil podcast. Saya. Di prank ini. Nah, Oke. baik, Sobat Rutan Pekanbaru, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Mas Rio. Mudah-mudahan apa yang menjadi perbincangan kita pada pagi hari ini dapat membuka wawasan bagi teman-teman yang lain bahwa saat ini kita Rutan Pekanbaru khususnya dan Kemenkumham pada umumnya memang sudah menjalin sinergitas yang baik dengan teman-teman media, dan karena kita yakin dan kita percaya bahwa kita juga nggak bisa berubah menjadi baik dengan sendirinya. Kita perlu bantuan teman-teman yang lain termasuk teman-teman media. Baik, Sobat Rutan Pekanbaru, demikian dulu perjumpaan kita pada siang hari ini. Jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe Ruber Rutan Pekanbaru. Demikian dari kami berdua, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.